Pemirsa Intens Investigasi. Kejutan akhirnya kembali datang di tengah prahara yang menyeret nama Ruben Onsu dan juga Sarwenda. Bagaimana tidak, Gio, pria yang selama ini santer disebut-sebut sebagai kekasih Sarwenda, akhirnya muncul ke permukaan setelah lama membisu. Gio juga akhirnya buka suara dan mengungkapkan pesan yang menohok. Sementara itu, di waktu hampir yang bersamaan, Sarwenda juga menunjukkan nyali besarnya yang tanpa gentar ke agenda sidang perdana hak asuh anaknya melawan Ruben. Lantas mengapa Sarwenda seberani itu melangkah di tengah kontroversi yang menyeret namanya? Benarkah ini menjadi sinyal bahwa tidak lama lagi Sarwenda dan Gio akan mengungkapkan kebenaran versinya yang selama ini terkubur dalam Pemirsa bersama Intens Investigasi? Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Lama tak terlihat usai, namanya ikut terseret dalam prahara Ruben Onsu dan Sarwenda, Giorgio Antonio akhirnya memecah kesunyian. Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, Gio, sapa anak rapnya, akhirnya merilis klarifikasi yang seolah menepis semua spekulasi yang saat ini berkembang liar. Dalam video singkat tersebut, Gio menegaskan bahwa ia dan Sarwenda dalam keadaan baik. Selain juga menanggapi soal hilangnya mereka dari jagat sosial media selama ini, yaitu lantaran sama-sama ingin mengambil jeda atau istirahat. Tak lupa, Gio pun menyampaikan terima kasih kepada para pendukungnya yang disebut dengan nama Sargios, Sarwenda, dan Gio, serta kepada deretan brand yang masih menaruh kepercayaan besar pada mereka berdua. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. It's been a while since my last post, so I want to take this opportunity to speak to you directly. First of all, I want everyone to know that Sarwenda and I are healthy and we're taking some time off from social media so we can spend more quality time together. From the bottom of my heart, I would like to say thank you to all Sargios. Thank you for standing by us over the past year, for your prayers, your support, and your unwavering belief in us. I also want to express my sincere gratitude to every brand and partners who have continued to place their trust in us. Namun, yang paling menyita perhatian adalah sikap tegas Gio terhadap rumor yang beredar. Alih-alih membalas dengan amarah, Gio mengaku memilih untuk memaafkan mereka yang telah salah paham atau menilai mereka secara tidak adil. Namun, ia memberikan peringatan keras bagi pihak yang sengaja menyebarkan informasi palsu dengan tujuan merugikan. Gio menyatakan bahwa proses hukum harus tetap berjalan, seolah menjadi sebuah ancaman tersirat bagi siapapun yang terus menyudutkan mereka berdua. Many of you know, there has been countless rumors, false accusation, and negative stories circulating about Sarwenda and me. We choose not to respond with anger or hatred because we understand that many people simply do not know us personally or the truth of what we've been through. We genuinely forgive those who have misunderstood or judged us unfairly. However, for those who have intentionally created and spread false information with the purpose of harming others, we believe the appropriate legal process should take its course. Setali tiga uang dengan sang kekasih, Sarwenda justru menghadapi realita di ruang sidangnya kemarin. Hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam rangka gelaran sidang perdana gugatan hak asuh anak yang diajukan sang mantan suaminya, Ruben Onsu. Sarwenda usai sidang mengungkapkan bahwa kehadirannya sebagai warga negara yang baik dan juga untuk kebahagiaan untuk anak-anaknya. Selain itu, Sarwenda juga meminta doa agar proses sidangnya bisa berjalan dengan lancar. Seperti yang saya sudah bilang, ini adalah pertama kali buat saya, sangat deg-degan, tapi saya akan berjuang selalu buat anak-anak saya, karena dari awal saya punya anak, saya sudah bertekad akan selalu menjaga dan menyayangi anak-anak saya dan memberikan kebahagiaan ke anak-anak saya. Jadi semoga segala suatu prosesnya berjalan dengan lancar. Saya juga selaku warga Indonesia, warga negara Indonesia yang baik, saya datang
untuk memenuhi panggilan pertama dan semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar demi kebahagiaan anak-anak. Terima kasih. Selain Sarwenda, tim kuasa hukumnya menegaskan bahwa kliennya sangat siap menghadapi seluruh proses persidangan. Fokus Sarwenda saat ini menurutnya hanyalah satu, yaitu memastikan kesejahteraan, kepentingan terbaik, serta menjaga mental dan tumbuh kembang anak-anaknya di tengah konflik orang tua yang sedang memanas. Perlu saya tekankan kali ini adalah bahwa klien kami, Sarwenda, sangat siap menghadapi proses persidangan ini. Dan kesiapan beliau itu lahir dari satu komitmen tunggal yang mana demi memastikan kesejahteraan, kepentingan terbaik bagi anak, dan juga masa depan anak-anaknya bisa terlindungi. Sebagai seorang ibu, klien kami ini fokus kepada menjaga mental dan tumbuh kembang anak-anaknya. Jadi dalam kesempatan kali ini kami mau sampaikan bahwa klien kami sangat siap mengikuti seluruh tahapan persidangan dengan kooperatif, transparan, dan juga penuh itikat baik. Semuanya demi apa? Demi melindungi mental anak-anak dari proses hukum yang berjalan ini. Di saat Sarwenda tampil berani di pengadilan sebagai seorang ibu yang memperjuangkan masa depan buah hatinya, publik justru bertanya-tanya kemana Ruben Onsu. Mengapa sang penggugat justru absen di momen persidangan ini? Benarkah ada alasan darurat yang membuat Ruben tak muncul, atau ada strategi hukum yang jauh lebih besar di baliknya? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes. Absennya Ruben Onsu dalam persidangan kemarin memang bukannya tanpa alasan. Melalui akun media sosialnya, Ruben memberikan jawaban yang intinya adalah dia menegaskan bahwa agenda sidang kemarin hanyalah pemeriksaan legal standing atau kedudukan hukum para pihak. Sehingga agaknya Ruben merasa kurang pas jika ia datang di momen ini. Dan masih dalam tulisannya, Ruben juga membahas soal rencana mediasi yang mungkin telah ditentukan dalam persidangannya kemarin. Lantas mungkinkah Ruben akan kembali absen atau memilih hadir di momen ini? Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan legal standing beserta kuasa hukumnya. Setelah pemeriksaan tersebut dinyatakan lengkap, majelis hakim akan menetapkan bahwa perkara akan dilanjutkan ke tahap mediasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, dalam persidangan hari ini, majelis hakim akan menetapkan jadwal pelaksanaan mediasi serta menunjuk mediator dalam perkara ini. Insya Allah, semoga yang terbaik. Terima kasih semua yang... Tim kuasa hukum Ruben menjelaskan alasan absennya Ruben dalam momen ini dikarenakan karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Selain itu, Ruben pun telah memberikan kuasa penuh kepada kuasa hukumnya sehingga hal ini tidak akan berpengaruh dengan keinginan Ruben sebagai ayah untuk memperjuangkan hak asuh untuk kedua anaknya. Sidang hari ini berjalan dengan lancar, alhamdulillah ya. Sidang pertama pastinya terkait dengan pemeriksaan identitas dari para pihak, penggugat dan juga tergugat. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan dari prinsipal maupun dari kuasa penggugat dan juga tergugat. Tapi oleh karena klien yaitu Ruben belum bisa menghadiri karena ada agenda yang tidak bisa diwakilkan, sehingga kami selaku tim kuasa hukumnya yang menghadiri terhadap sidang dari hari ini. Gitu. Kemudian untuk agenda berikutnya kami masih menunggu agenda mediasi yang nantinya akan dilakukan sekitar pada minggu depan, tapi nanti dalam waktunya mungkin akan disampaikan lagi. Kemudian untuk dari untuk dari Ruben ya, terutama pesan dari Ruben tetap memperjuangkan haknya sebagai ayah kandung. Selain itu, kuasa hukum Ruben juga menambahkan perihal Ruben yang kemungkinan pasti akan hadir dalam agenda mediasi minggu depan. Berarti minggu depan akan dihadirkan oleh Pak Ruben? Pada prinsipnya, prinsipal yaitu Ruben tidak berkewajiban untuk hadir apalagi dalam sidang pertama, Pak ya. Karena sidang pertama kita sangat ketahui bahwasanya itu adalah pemeriksaan dari legalitas baik itu prinsipal maupun kuasa. Berarti di mediasi ya? Di mediasi pada prinsipnya menurut Perma memang prinsipal wajib hadir. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika prinsipal ada agenda, maka bisa dikuasakan kepada kuasa hukumnya. Itu sudah ada aturannya, Pak.
Yang mengejutkan di tengah riuhnya proses hukum yang berjalan, ada satu sisi emosional yang sering terlupakan, yaitu perihal kerinduannya pada dua buah hatinya tersebut. Lantas, seperti apa kerinduan Ruben yang disampaikannya lewat awak media belum lama ini pemirsa Intens Investigasi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes. Di balik dinginnya ruang sidang dan sengitnya perdebatan hukum, Ruben Onsu rupanya menyimpan luka dan kerinduan yang mendalam kepada kedua buah hatinya. Sebagai seorang ayah yang terbiasa dekat dengan anak-anaknya, momen perpisahan ini tentu menjadi ujian terberat dalam hidupnya. Walaupun begitu, Ruben memilih untuk menahan diri, menekan ego dan rindu, menunggu waktu yang tepat demi kebaikan anak-anaknya. Sama kayak orang tua yang lain ya pasti, atau mungkin kalian juga yang udah punya, yang ada adik atau ponakan yang dekat sekali, pasti rasa kangennya beda gitu. Makanya kalau aku ya rasa kangen yang nggak bisa terbayangkan lagi, ya mudah-mudahan rasa rindu dan rasa kangen itu ya nanti bisa ditahan dulu sampai benar-benar tepat pada waktunya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.